Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak, sobat DRH sekalian, hari ini hari Minggu 22 Juni 2025 kita berkunjung ke farm ayam bahagia di Yogyakarta. Loh, kok dikatakan bahagia ya? Nah, dikatakan bahagia itu karena di sini ayamnya dilepas gitu. Jadi tidak ada kandang-kandang. Kalau ayam petelur kan biasanya kandangnya baterai ya, 1 ekor atau 1 kotak, 2 ekor, 1 kotak, 1 ekor. Kalau di sini ayamnya bebas berkeliaran. Jadi dia berkeliaran di luar, tapi juga tetap disediain tudung atau orang biasa nyebutnya kayak shelter gitu, supaya kalau hujan dia tinggal masuk ke dalam. Nah ini di dalam sini kita lihat semua tidak ada tidak ada kandangnya, maksudnya tidak ada kandang satuan. Tapi semua ayamnya tertampung di sini. Nah, ini kandang ini dengan luas gini mampu menampung 1000 ekor. Nah, di sana dia bebas bertelur, tinggal masuk satu-satu kotaknya. Nah, mereka tinggal milih. Nanti panennya juga masih tinggal diambil. Nah, ini mereka makan bebas berkeliaran. Cuman ayam bahagia ini kurangnya satu ya, tidak ada pejantannya. Nah ini jadi kebahagiaan batin kurang. Tapi telur-telur ayam yang dinamakan ayam bahagia atau cage free ini sangat bagus ya, karena ayamnya sangat senang, tidak terkurung, tidak stres, sehingga pasti telur yang dihasilkan pun pasti akan jauh lebih bagus dibanding ayam yang atau telur yang lain ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, kalau mau buat telur yang spesifik seperti telur ayam bahagia di Yogyakarta ini, atau kan ada telur ayam omega, telur ayam herbal. Nah, sekarang ini kita hadir di kandang farm ayam bahagia. Telurnya dinamakan telur ayam bahagia. Nah, ini supaya yang mengkonsumsi ikut bahagia. Jadi kalau kurang-kurang bahagia, coba konsumsi telur ayam bahagia. Bercanda. Inilah kondisinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau buat sobat ternak sekalian, kalau membuat telur spesifik, silakan nih. Ini salah satu, dan biasanya ini juga mengikuti standar-standar ya, standar internasional. Dan pemasarannya pun di kalangan tertentu memang, seperti hotel-hotel bintang 5 biasanya kan sekarang sudah meminta telur-telur dari ayam yang diumbar begitu, itu yang disenangi karena ini menjunjung tinggi nilai kesejahteraan hewan ya. Jadi ayamnya bebas main, bebas berseliweran, dia bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, karena memang dia bebas untuk masuk ya. Walaupun satu sisi, dari sisi pengelolaan kesehatannya juga bagus ya. Nah ini dia area umbarannya ini. Ada rumput-rumput sebagai peneduh gitu. Tuh ayamnya senang dia di bawah-bawah pohon, dia mengorek-ngorek ya. Kan alaminya ayam begitu. Jadi dia garuk-garuk tanah, ini sampai tanahnya ada yang dalam itu juga karena karena digali, digaruk, di burrowing, dia pakai untuk ngasah garuk-garuk sayapnya. Nah, sehingga dia agak jadi dalam, tapi mereka senang gitu. Lihat ayam-ayamnya sangat senang dia bermain. Kalau lapar dia masuk ke dalam, karena makanannya tidak disediakan di luar. Karena kalau disediain di luar, karena hujan rusak, basah dan basi. Sehingga dia harus ditempatkan tempat makan, tempat minum di area yang teduh, supaya kalau ada hujan atau panas tidak merusak kondisi pakan maupun airnya. Sehingga dia disediain ini umbaran
dan tetap ada pagarnya supaya apa? Supaya ayamnya itu juga tidak keluar dari area kita dan supaya juga tidak mudah diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu juga untuk mencegah para predator ya, supaya dia juga tidak masuk. Itu sobat ternak sekalian, mudah-mudahan kita terus berproduksi dengan model dan cara inovasi dari kita semua. Dengan begitu kita punya produk telur yang beragam dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tentu targetnya juga pasar-pasar tertentu. Sobat ternak sekalian, ini kita lihat telur-telur bahagia. Jadi ada ini ukuran-ukurannya. Coba kita timbang ya. Set. Ini ada di grading ini. Up. Set. 65. Cek yang ini. 60. Cek yang ini. 65. Coba kita ulang yang tadi ya. Karena tadi kan ada alasnya. Cek. Wis 75. Yang ini 75 juga. Kita coba yang di rak. Set 65. Yang ini 75. Jadi bobotnya rata-rata antara 65 sama 75. Ini 65. Berat-berat ya. Oke, ini pengelolaan telurnya. Oh, ini sudah ada pemesannya ini ya. Produksi tanggal. Bukan ya. Oh iya, 17 Juni, 13 Juni. Oh, disimpan sini, baru nanti dipasarkan. Nah, sobat ternak, sobat daerah sekalian, bahwa di farm ayam bahagia ini dia sudah ada sertifikatnya, sertifikat internasional ya, dikeluarkan oleh lembaga Louis ya, di Global Program Director. Nama CV-nya CV Telur Ayam Bahagia Kali Jeruk 2 Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Jadi ini sebuah pengakuan di internasional bahwa ayam bahagia ini betul-betul sudah terstandar. Jadi ayo yang lain semangat buat juga. Boleh sama, boleh berbeda. Yang penting tujuannya adalah membuat atau memproduksi protein hewani di Indonesia supaya kita semua punya pilihan untuk menjaga kesehatan atau suplai protein. Ya, selain sertifikat tadi ayam bahagia yang cage free, ini juga sudah mendapatkan kebijakan halal ya. Jadi halal sudah ada, kemudian panen. Jadi cara memanen disertai dengan instruksinya sehingga orang yang melaksanakan sini, pegawai yang mengerjakan farm ini, dia mengikuti protap yang sudah disediakan. Saya kira ini yang harus dilakukan oleh sobat ternak atau sobat DRH yang milenial, supaya biasanya inovasi itu kan hadir dari anak-anak muda. Ayo teman-teman anak-anak muda, peternak milenial, kita hadir di dunia peternakan untuk menyiapkan protein hewani bagi masyarakat Indonesia, sehingga generasi kita ke depan menjadi generasi emas yang sehat badannya, tinggi-tinggi posturnya, dan juga punya kecerdasan yang luar biasa. Itulah generasi harapan bangsa yang akan membesarkan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.